Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam hadis yang ke-100. Hadis yang ke-100 ini atau bab yang ke-54, rahmat itu terbagi 100 bagian. Rahmat Allah terbagi 100 bagian. Sekaligus tentang bab yang ke-54 ini untuk menutup dari bab sebelumnya tentang rahmat dan kasih sayang serta saling mencintai sesama muslim. Bahkan bukan hanya sesama muslim, bahkan juga sesama manusia. Man lam yarham linnas, sebutkan barang siapa yang tidak merahmati atau mengasihi manusia, maka Rasul mengatakan lam yarhamhumullahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merahmatinya. Nah, bab ini, bab yang ke-54 akan menutup tentang bab di dalam memberikan kebaikan, kasih sayang sesama makhluk. Bisa dilihat halaman 122, bab yang ke-54, hadis yang ke-100. Hadis yang ke-100 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tentang rahmat itu, maknanya rahmat Allah. Atau disebutkan di sini tentang rahmat itu terbagi 100 bagian. Apa artinya tentang rahmat Allah terbagi 100 bagian? Kita baca hadisnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Akhbarana Sa'id ibnu Musayyab, dari Sa'id ibnu Musayyab, anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang tidak asing namanya, yaitu Abu Hurairah
yang nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu azza wa jal ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmatnya mi'ata juz'in, menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in, yang 99 rahmatnya Allah simpan. Yang 99 rahmat Allah maka ini disimpan. Untuk siapa? Untuk nanti orang-orang mukmin di hari kiamat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, tinggal 1 bagian. 99 Allah simpan untuk orang mukmin di hari kiamat nanti. Yang 1 bagian Allah turunkan untuk makhluknya yang ada di bumi. Berarti berapa persennya yang diturunkan? Kalau 100% berarti kan yang 99 persennya disimpan, berarti tinggal 1%. Ya, tinggal 1%. Kalau yang 99 disimpan tinggal 1, yang 1 ini Allah turunkan untuk makhluknya di bumi. Ya. Agar mereka manusia, hewan ataupun penduduk bumi ini saling mengasihi, saling menyayangi. Yang 99 ini Allah simpan. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in, Allah simpan yang ke-99. 99 persennya Allah simpan. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah turunkan 1 bagiannya, 1%-nya Allah bagi ke seluruh penduduk bumi. Penduduk bumi ini bukan cuma manusia, ya, ada hewan juga. Famin dzalikal juz'i yatarahamal khalqu, sehingga dari yang 1 bagian ini makhluk-makhluk di bumi ini saling mengasihi. 1 bagian sudah mencukupi semua makhluk yang ada di bumi. Ada apa? Ada Allah berikan kasih sayang. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha, sampai hewan pun merasakan kasih sayang. Di mana kuda, dia ketika melangkahkan kakinya dan di depan itu ada anak kuda, dia akan berhati-hati agar jangan sampai kakinya menginjak anaknya. Khasyata an tusibahu, karena khawatir nginjak. Khawatir nginjek anak. Anak apa? Anak kuda tadi. Sampai yang merasakan kasih sayang Allah bukan cuman manusia, tetapi juga hewan pun merasakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini menggambarkan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa dahsyatnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara nama Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang,
atau lagi yang maha pengasih, lagi maha penyayang, kalau terjemahannya seperti itu. Ya. Ini menunjukkan dahsyatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana 1% Allah bagi ke seluruh penduduk bumi, sampai hewan pun merasakan kasih sayang Allah. Ya, nggak mau nginjek anaknya, artinya begitu. Ya. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala merasakan semua yang di bumi. Artinya apa? Allah berikan satu bagian ini menyeluruh, dan manusia nggak sedikit. Makhluk Allah yang hidup di bumi ini banyak. Manusia pun merasakan apa? Kasih sayang Allah dapat. Berapa jumlahnya? Bahkan bukan sekarang aja, dari dulu. Bahkan dari manusia pertama. Siapa manusia pertama? Nabi Adam sudah merasakan kasih sayang Allah. Ya, tahun berapa? Tahun berapa Nabi Adam, Bu? Yang nggak ada tahun, yang belum ada tahun. Ya, sampai hari ini tahun 2000 sekian, dan terus, bahkan jumlah manusia tidak sedikit. Ya, nanti kita lihat apa bentuk kasih sayang Allah yang 1% ini Allah berikan kepada semua makhluknya yang ada di bumi. Ya. Di antara adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitas dalam kehidupan di dunia. Allah tidak membeda-bedakan di sini. Allah tidak membeda-bedakan mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang taat, mana yang maksiat. Allah tidak beda-bedakan, Allah kasih semuanya. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mana bentuknya? Bentuknya Allah berikan fasilitas, bentuk kasih sayang Allah. Dari 1% ini Allah turunkan untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk. Apa? Fasilitas, diantaranya kebutuhan pokok. Udaranya, biar makhluk-makhluknya yang di bumi, manusia, hewan, bisa hidup. Allah kasih udara, dikasih fasilitas berupa diantaranya adalah apa? Udara. Mau yang sholat, mau yang enggak sholat, dikasih jamaah. Di rumah dapat udara, di kantor dapat udara, di masjid dapat udara, di pasar dapat udara. Ya. Yang lagi kerja dapat udara, yang lagi makan dapat udara, yang lagi tidur pun dapat udara, yang lagi ngaji pun dapat udara. Bahkan saking khusyuknya lagi ngaji, dapat udaranya itu bisa tenang banget. Udaranya juga apa? Nafasnya juga tenang banget. Ternyata apa? Tidur. Saking dapat udara jemaah. Ya. Bayangkan kalau seandainya itu udara yang Allah beri fasilitas di dunia ini kita bayar. Disuruh bayar, disuruh ngontrak, disuruh nyewa nih udara. Berapa yang harus kita bayar jemaah? Ini bentuk kasih sayang Allah, dari yang 1% Allah turunkan ke bumi. Kita nggak ada yang bayar udara jemaah. Ini suatu nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dapat, nggak susah. Ya. Coba bayangkan kalau nggak dikasih udara, nggak dikasih nafas, nggak usah 1 jam, 5 menit, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Nggak dapat udara. Ya, nggak 1 jam, 5 menit. Ya.
Siapa yang memberi ini? Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi udara. Bentuk kasih sayangnya yang 1%. Apakah cuma udara? Enggak. Allah beri fasilitas yang lain, makanan, minuman. Makanan saja itu macam-macam bentuknya, ya, sayuran, ya, nggak bisa kita menumbuhkan, kita cuma bisanya nanam. Siapa yang menumbuhkan itu biar manusia bahkan hewan pun bisa makan? Bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang 1%. Sayur pun macam-macam, ya gak? Ada sayur kangkung, ada sayur apa? Sayur sop. Ini sayur sop udah matang ya, yang belum, yang belum. Sayur bayam, ya, sayur nangka. Kemudian juga dari buah-buahan kita cuma bisa nanam. Siapa yang menumbuhkan? Buah-buahan pun macam-macam, ya. Ada yang dia tumbuhnya itu bisa panen apa? Setiap waktu ada. Ada yang musiman. Kurang nikmat apa? Ini kasih sayang Allah. Ya. Yang musiman kayak sekarang musim apa? Duku, ya. Rambutan. Nanti sebentar lagi udah ganti lagi. Kalau jeruk biasanya ada terus tuh. Kalau jeruk, pisang ada terus tuh. Ya, berganti lagi, ya. Belum lagi dari yang karbohidrat, ada ubi, ya, ada singkong, ada beras, ada kentang, luar biasa macam-macam. Allah kasih fasilitas ini untuk agar makhluk-makhluk di dunia itu hidup, bentuk satu bagian kasih sayang Allah. Bukan cuman dari sayuran, buah-buahan, bahkan makanan dari jenis hewan pun Allah beri. Betul jemaah. Yang di laut, yang di darat. Subhanallah, maha suci Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang di lautan, ya macam-macam. Ikan-ikannya ada yang kecil, ada yang gede, ya. Belum lagi ikan yang apa? Bukan di laut tapi di air darat, macam-macam. Kemudian bukan cuma ikan, ya, ada yang ya dari hewan-hewan yang kakinya apa? Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 2. Dikasih yang kakinya 2 aja macam-macam. Ada ayam, ada bebek. Yang kakinya 4 pun macam-macam. Ada sapi, ada kambing, ada apa lagi? Onta, nikmat. Ya. Kurang apa coba? Ya. Ini bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk dari apa? Kasih sayang Allah yang Allah turunkan 1%. 1 bagian. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-156, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan kasih sayangku, rahmatku wasi'at kulla syai'in, mencakup semuanya. Dapat yang di lautan nggak pernah dia pelihara ikan sampai gede-gede, cuman tinggal apa? Modal pancing dapat, modal jala pulang dapat. Ini bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan fasilitas kasih sayang Allah yang kita rasakan bukan cuma yang kita lihat, tetapi juga yang kita rasakan yang ada di dalam jasad kita. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian pun ada nikmat bentuk kasih sayang Allah berikan kepada kalian. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Mana bentuk kasih sayang Allah dalam jasad kita? Enggak terhitung jamaah.
dikasih mata, dikasih hidung, ya. Bentuk kasih sayang Allah, dikasih hidung untuk bisa bernafas, ya. Karena udara itu ada yang kotor, ada yang bersih. Allah kasih bulu hidung untuk menyerapnya, untuk menyaring yang kotor, ya. Kemudian juga pas lubangnya ya ke bawah. Coba kalau ke atas, wah bisa kena banjir hujan terus sama. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasilitas yang Allah berikan pada diri kita. Mata bisa melihat, ya, bisa menyaring yang kotor, bisa kedip, ya. Coba kalau nggak bisa kedip, susah kedipnya lah, bukan nggak bisa kedip, sakit jamaah, ya, sakit. Orang yang ya kena sakit yang yang salah satu matanya sulit untuk dikedipkan, itu sakit, 5 menit aja udah sakit, ya. Jadi kedip ini tuh satu nikmat kasih sayang Allah. Kenapa? Kalau nggak bisa kedip nih 5 menit aja, perih ini mata. Perih, ya, karena pengalaman saya, ya. Belum lagi dikasih apa ini, rambut di sini. Ini bukan nggak ada fungsinya, ada fungsinya. Apa ini mana putih ini? Ya, hidup katanya orang. Ini untuk menyaring udara, debu, ya. Belum lagi yang lainnya dari fasilitas yang Allah berikan untuk semua makhluknya. Ini baru 1%, belum lagi ke bawah gigi. Kita pernah berpikir nggak? Ya, siapa yang bisa memberikan demikian? Kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gigi pun macam-macam modelnya, bentuknya. Ada gigi geraham yang di samping, ada gigi seri yang di depan. Tugasnya pun Allah berikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan tugasnya. Kalau menggigit gigit yang enggak keras, ya misalnya daging pakai gigi geraham, letaknya juga pas. Coba bayangkan jenengan kalau giginya dibalik, yang gigi geraham di depan, yang gigi depan di sebelah samping, gak enak coba. Ini nikmat, ya. Kemudian juga bisa merasakan. Ada yang untuk menyortir, ya, menyaring, ada tugasnya. Makanya kadang kita lagi makan nasi, ada batunya, kletuk, ini menyaring. Coba kalau nggak ada giginya, masuk semuanya. Siapa yang ngasih itu semuanya? Dari mana itu semuanya? Allah yang memberi, ya. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada yang namanya saling membutuhkan, disebut dengan makhluk sosial. Nggak bisa kita hidup sendiri, butuhnya satu dengan yang lain. Yang kaya butuh kepada yang miskin juga butuh kepada yang kaya, saling membutuhkan. Siapa yang menjadikan itu semua? Ya. Antara pemimpin dan rakyat, rakyat butuh pemimpin, pemimpin butuh rakyat. Ya, sama saling membutuhkan. Siapa yang menjadikan demikian? Adanya majikan, ada karyawan, ada ustadz, ada jamaah, saling membutuhkan. Ustadz ya butuh jamaah, jamaah ya butuh ustadz, santri ya butuh kiai, kiai ya butuh santri, sama. Siapa yang menjadikan demikian? Dokter butuh pasien, pasien juga butuh dokter. Saling membutuhkan di dalam kehidupan dunia, sehingga ini 1%, satu bagian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluknya, sifat atau orang tua yang sayang kepada anaknya. Siapa yang menumbuhkan rasa sayang yang ada di dalam diri seorang?
Siapa yang menjadikan sifat sayang di dalam diri seorang ibu, sayang kepada anaknya? Siapa yang menjadikan itu? Ya. Padahal sudah berat, hamil, ya, sekian bulan lamanya, bertambahnya hamil semakin berat, ya, harus sering kontrol ke dokter, dilihat keadaannya, fisiknya, ya. Kemudian setelah lahir, ya, di situ masih sayang kepada anaknya, disusuin, diurus, ya, kemudian diberikan apa, ya, kebutuhannya. Siapa yang menanamkan, yang menumbuhkan, yang memasukkan rasa kasih sayang dalam seorang atau orang tua kepada anaknya, ya. Padahal berat ngurus anak, apalagi ibunya, berat. Tetapi siapa yang memasukkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya? Ini satu bagian yang Allah turunkan untuk semuanya, ya. Bukan hanya manusia yang ada sifat kasih sayang, tetapi juga hewan. Makanya Rasul memberikan contoh tadi, sampai apa? Sampai kuda pun dia akan berhati-hati agar melangkahnya tidak mengenai anaknya. Siapa yang menumbuhkan kasih sayang pada diri hewan? Sebuas-buasnya hewan buas, dia tidak menerkam anaknya. Betul jemaah? Sebuas-buasnya hewan buas, dia tidak akan pernah memakan anaknya. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kasih sayangnya, rahmatnya, satu bagian yang Allah bagi ke semuanya. Jamaah yang sudah punya keluarga, punya anak, sayang, cinta ke anak. Walaupun ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Berapa persennya ini? Kalau yang satu bagian saja Allah turunkan untuk seluruh makhluknya di dunia, lah kita ada dapat, ya, enggak 1%-nya, 0,0000, enggak tahu sampai kapan, ya. Lihat hewan yang buas, macan, singa, ular, ya, apalagi buaya, ganas enggak? Ganas, macan, singa, buaya, dia enggak akan menerkam anaknya. Kenapa? Bentuk kasih sayang Allah yang Allah turunkan. Ada rasa sayang. Kucing kalau lahiran, pernah lihat? Oh, kurang kerjaan ngelihat kucing lahiran, Ustaz. Bukan kurang kerjaan, kali-kali lihat. Tuh kalau sekali ngelahirin tuh kucing, ya bisa 3, 4 sampai 6 malah. Satu persatu dijilatin itu. Loh betul. Saya juga kadang ngeliatin, kok bisa begitu ya. Sayang bener ini kucing. Padahal sekali lahir enggak cuma satu persatu dicilatin. Bentuk kasih sayang Allah yang Allah turunkan untuk semuanya, ya. Siapa yang memasukkan rasa kasih sayang itu? Ini adalah rahmat kasih sayang Allah, satu bagian yang Allah bagi ke semua makhluknya, ya.